Nah, biasanya kalau sudah ada beberapa riders yang udah mulai nyenggol kita menjelang race berikutnya, itu biasa di balapan tersebut mereka bakal kenceng banget ya. Sekarang Jorge Martin dan juga si Pecco Bagnaia, dia udah mulai nyenggol si Asep Surasep, dan ini ada kemungkinan mereka bakal menjadi sangat kuat sekali di balapan kali ini, tepatnya di GP Jerman di sirkuit Sachsenring cuy. Oke, di klasemen Jorge Martin masih menjadi pimpinan dan Pecco Bagnaia di urutan keempat dan Asep di posisi ketiga dengan gap 42 poin. Jujur ini sangat jauh sekali gapnya dengan si Jorge Martin. Klasemen tim sama pabrikan sama aja, nggak ada perubahan posisi dari kemarin. Oke, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sesi kualifikasi di GP Sachsenring. Oke, di sesi kualifikasi lap time pertama kita berhasil menyentuh barisan ke-6 di sesi Q1, tapi ketika udah sampai di putaran selanjutnya kita udah mulai improvisasi, tapi ternyata takdir berkata lain, yang mana kita tinggal satu store lagi udah bisa improvisasi. Tahu-taunya malah kehabisan bensin dan kita gagal ngedapetin lap time yang udah kita improve, dan alhasil ya kita gagal untuk memiliki peluang buat masuk ke sesi Q2. Dan Fabio Quartararo, Jack Miller menjadi dua riders yang dari sesi Q1 lolos ke sesi Q2 dan bakal bertarung di sesi Q2 bersama Francesco dan juga Jorge Martin. Dan Asep yang harusnya start ke-16 terpaksa tergeser dengan salah satu riders yang kini dia berada di 16 besar. Oke, start ke-17 merupakan hasil yang cukup sedih, tapi ya udah, tadi nggak apa, kita bakal coba lagi dan semoga aja bisa membalikan keadaan cuy. We're back again from the starting grid where everything's ready for the sprint race. In a few moments the mechanics will leave the track, leaving behind the riders with their bikes, fully concentrated before the start. Here we go guys, tibalah kita di sesi sprint race dan Enea Bastianini start dari pole position dan Jorge Martin start kedua. Kemudian Pecco Bagnaia start dari grid ketiga. Marc Marquez, the king of Sachsenring, akan start dari barisan keempat. Oke, hari ini jangan lupa pakai kompon soft top yang masih fresh supaya bannya bisa kita maksimalkan hingga nanti di akhir balapan di sesi race sprint untuk GP Jerman. Ya, sekarang cuaca cloudy tapi tidak ada potensi untuk flag to flag. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP round ke-10 Jerman Grand Prix. It's on the way dan langsung saja kita geber menuju force corner. Hati-hati, rawan kontak di turn 1 dan kini semakin sempit traffic di depan kita, dan sekarang kembali di exit corner. Oke, kita ambil di outside line dan hati-hati, collision sering terjadi ketika start dimulai dan kini collision langsung terjadi. Oh, nyaris saja kita terjatuh dan langsung Asep diberikan sebuah peringatan karena membuat sebuah kontak dan juga insiden. Tapi tenang saja, kita bakal maksimalkan seluruh potensi dari peringatan kita agar bisa kita maksimalkan untuk bisa meraih posisi paling bagus nih. Jadi kita bakal ngorbanin jatah dari peringatan kita untuk long lap penalty. Oke, saat ini Asep di posisi ke-10, Tony Arbolino di depan kita. Trackhouse Aprilia Racing kita overtaking dan kini menuju penurunan downhill turn ke-11 menuju turn ke-12, entry kembali. Enea Bastianini, Jorge Martin, Alex Marquez, astaga kita menginjak rem sehingga kita gagal menikung dengan sangat baik. Kembali di last corner, kita cukup melebar lagi dan exit corner. Here we go, right hand device on. Enea masih memimpin jalannya balapan sprint di GP Sachsenring. Jorge Martin, Alex Marquez di 3 besar. Vinales Acosta di depan kita dan Marc Marquez di posisi ke-6. Kemudian Francesco Bagnaia, dia masih sangat bagus sekali. Seperti biasa, seperti dugaan yang udah mulai nyenggol kita di sebelum balapan dimulai. Pasti biasa mereka bakal kenceng banget di balapan yang akan kita jalani. Lap kedua masih berlangsung. Tony Arbolino dengan Trackhouse Racing MotoGP masih di belakang kita. Marco Bezzecchi dengan Ducati VR46 Pertamina Enduro di posisi ke-11. Oke, kita entry kembali perlahan masuk untuk penyusul Pedro Acosta. Masih kembali kita merapatkan gap dengan Acosta. Oke, step by step kita udah mulai bisa untuk mendekati si Pedro Acosta. Dan sekarang di exit corner menuju turn ke-11 kita overtaking Acosta di penurunan
menuju turn ke-12. Luar biasa, Asep sudah kembali di barisan ke-8. Astaga, kita melebar. Semoga saja, nyaris saja kita ada kontak dengan Pedro Acosta, kawan-kawan. Oke, kita fokus Q fighting, last corner. Intinya kita kalau bisa harus bisa masuk di posisi ke-8 agar bisa ngedapetin poinnya maksimal. Minimal 2 poin kita kantongi di sprint race kali ini. Oke, entry corner, Acosta. Kita akan coba overtaking dari inside line dan nice sekali ada momentum. Lap ketiga, Surasep sudah mengovertaking atau menyusul wakil dari gas-gas Tech 3 Red Bull. Astaga, melebar lagi, kembali ke racing line dan kini Acosta tidak masuk mengovertaking, kita masih aman. Oke, turn kelima, step by step, kita udah mulai bisa melihat ada Marc Marquez sama Maverick Vinales di depan kita, luar biasa. Gue kira Marquez bakal ngacir banget di balapan kali ini, tahu-taunya dia malah ya biasa aja. Mungkin emang si Marquez ini belum dapet goalnya di GP Sachsenring ya. Mungkin kalau udah dia ngerasa klub sama Ducati, kemungkinan besar dia bakal bisa meraih kemenangan berkali-kali di MotoGP Sachsenring, yang emang ini track menjadi makanan bagi Marc Marquez bersama Honda di masa era kejayaannya. Oke guys, last sector, turn ke-12, kita cukup melebar gara-gara menyentuh rem lagi. Menikung kurang stabil sekarang di last corner, hati-hati. Oke, turn 13 dan kemudian right hand device on menuju final lap atau lap keempat di MotoGP Sachsenring. Turn 1 mencoba late braking dengan harapan agar bisa mendekati gap dengan Vinales yang sekarang di depan kita. Jorge Martin, Pecco Bagnaia, gak nyangka mereka bakal kembali di barisan depan karena Pecco Bagnaia di beberapa race belakangan kemarin performanya kayak buruk banget, suka crash. Bahkan yang paling uniknya, kapan kita jatuh, kapan si Asep crash, pasti Pecco Bagnaia juga bakal nyusul. Itu hal yang sangat unik sekali di MotoGP 24 karir. Kayak kita sama si Pecco punya hubungan chemistry yang sangat menarik sekali, sangat dekat sekali. Oke guys, kembali ke racing line dan kini untuk kita menyusul Vinales kayaknya udah gak bisa karena udah jauh sekali gapnya dan tinggal kita bertahan saja dari kejaran Pedro Acosta yang ada di belakang, rookie di kelas MotoGP. Oke, kita mengantongi 2 kali peringatan gara-gara terlibat sebuah insiden ataupun track limit. Oke guys, menuju turn ke-13 alias tikungan terakhir. Kita cukup melebar kembali ke racing line dan kini di exit corner. Here we go, finish line dan sprint race sudah selesai. Surasep finish di posisi ke-8 setelah start dari urutan ke-17. Ini Abbas ini meraih kemenangan, Jorge Martin di posisi kedua dan Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Alex Marquez Binder di 5 besar, Marquez, Vinales, Surasep di 8 besar, Acosta, Tony, Bezzecchi, Di Gia di 12 besar, dan Luca Marini, Miguel Augusto Johan Zarco finish di posisi cukup belakang. Gak ada perubahan di klasemen, sama aja karena emang poinnya gak terlalu banyak berubah, jadi sama aja. Mungkin after GP main race-nya mungkin bakal ada perubahan. Good morning from Matt Burt at the Sachsenring circuit. It's been a long weekend, but we finally reached the moment everyone's been waiting for. Just a few more minutes and the race will start. Today is a perfect day for racing. The sun is shining and temperatures are mild. Still a few more moments and Bastianini will start from pole position. Everything's ready for a great race. Oke semua, dan inilah dia main race event round ke-10 Jerman Grand Prix Sachsenring Circuit. It's on the way menuju first corner. Hati-hati jangan sampai ngabuat sebuah insiden. Oke, perlahan masuk dari inside line dan defend dari Ducati VR46 masih sangat kuasa sekali. Namun di sini dua player factory kita overtaking, kemudian tikungan 3 entry corner. Oke, ada collision dengan Pedro Acosta dan kini Alex Marquez overtaking. Crash cuy. Oh my goodness mate. Ada. Wah gila, red flag cuy. Untuk pertama kalinya kita mengalami red flag di MotoGP 24 karir akibat insiden crash massal. Dan kini apakah ada pembalap yang tidak ikut kembali balapan? Let's see aja.
Oke, Jorge Martin masih di posisi kedua. Dan guys, ini kita kok startnya ke-14, harusnya kita start ke-17. Ini yang berarti ada pembalap yang tidak ikut kembali balapan akibat terlibat sebuah insiden crash yang mengakibatkan red flag di MotoGP Sachsenring cuy. Tuh kan ada yang kosong di sebelah kiri dekatnya pitboard atau dekatnya papan sponsor Liqui Moly. Oke lah, kita hari ini start ke-14 ketika balapan diulang. Oke guys, inilah dia main race event. Setelah red flag kita akan kembali fokus agar tidak terjadi sebuah insiden menuju fourth corner. Oke, Oliveira, Jack Miller out of the race. Dan kini di turn 1 kita entry kembali. Oke, nice sekali. Dan kini Surasep masuk di posisi ke-11, luar biasa. Dari outside lagi kita overtaking Alex Marquez hingga di turn kedua. Luar biasa. Oke, saat ini kita akan kembali menyusul di Gia dan juga Fabio Quartararo. Oke, kita bakal maksimalkan seluruh peringatan kita yang ada. Jadi ada 5 slot yang kita maksimalkan, yang bisa kita maksimalkan untuk bisa berjuang sangat keras. Pokoknya kita di balapan kali ini nggak harus bermain halus karena kita udah start ke-17. Terus tadi ada insiden kemudian startnya ke-14 karena ada perubahan starting setelah tadi, dan sekarang kita akan mencoba maksimalin dengan semua potensi yang bisa kita maksimalkan. Pokoknya meskipun kita nge-short aja ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa fight di barisan depan. Oke, saat ini ternyata si Asep itu udah masuk di posisi ke-6. Apakah Brad Binder kita overtaking? Dan ternyata di sini bagus sekali. Tikungan ke-12. Entry corner. Oke, Binder terlalu mendefend dan cukup terlalu berambisi sehingga dia malah melebar. Oke, entry corner last corner. Hari ini Pecco Bagnaia sudah di depan kita. Dan guys, kabar bagusnya The King of Sachsenring, yakni The Baby Alien Marc Marquez 93. Sekarang dia menjadi race leader di main race event. Ini luar biasa banget. Akhirnya Marquez bisa kembali di barisan depan, menjadi King of Sachsenring kembali setelah sekian lama dia pensiun untuk di zona podium 1. Ini luar biasa banget. Pakai Ducati GP23 aja Marquez udah sekencang ini. Apalagi jika Marquez pakai Desmo GP24, apakah dia nggak tambah kenceng lagi tuh? Pasti bakal kenceng lah ya, karena sejatinya Marquez ini yang penting dia dapat motor yang bagus, pasti bakal kenceng banget, bakal dia taklukin motor tersebut. Oh my goodness mate, ini ya Bastian yang terjatuhkan kawan. Sangat mengejutkan, pemenang di race sprint tadi di Jerman GP yaitu Enea Bastian ini mengalami sebuah insiden dan crash. Sangat disayangkan, Enea Bastian ini terjatuh. Dan untung saja tadi crashnya nggak parah, nggak sampai ngebikin dia terpental menghantam dinding pembatas. Tapi untuk saat ini kita bakal lebih fokus lagi untuk bisa menyusul Pecco dan juga Jorge Martin. Oke, secara nggak langsung Pecco Bagnaia kembali di zona podium. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita perkirakan tadi. Kalau udah ada yang nyenggol kita di MotoGP Chatbox atau MotoGP Wall, itu pasti bakal lebih kenceng ketika balapan berlangsung. Dan ini terjadi. Jorge Martin, Pecco Bagnaia kenceng banget cuy. Ini menarik nih buat kelanjutannya nanti di beberapa lap selanjutnya. Apakah Pecco Bagnaia akan menyusul Marc Marquez atau mungkin Jorge Martin? Atau mungkin bahkan sebaliknya Marquez yang akan berkuasa di MotoGP Jerman saat ini. Oke, kembali yellow flag berkibar kawan-kawan. Yellow flag berkibar, apakah ada yang out of the race lagi? Ternyata masih belum ada notifikasi. Dan astaga, kita malah nginjak track limit. Tapi tadi kita malah ini ya, kayak hampir crash ya gara-gara nginjak track limit yang tadi. Cukup berbahaya, untung masih bisa kembali kita handle cuy. Oke, saat ini turn ke-11 downhill. Perlahan pasti kita akan coba lebih kencang lagi improvisasi. Oke, ini yang bikin gue penasaran tuh nanti di next season. Kan rumornya si Pecco Bagnaia akan hengkang dari Ducati ya, gara-gara dia ngerasa nggak nyaman. Pokoknya intinya sih dia ada insiden sama Fabio Quartararo, dia mengalami clash dan itu mengakibatkan si Pecco Bagnaia memiliki rencana dan juga rumor udah bertebaran di mana-mana yang mengatakan bahwa si Pecco Bagnaia itu akan hengkang dan gabung ke Yamaha cuy. Nah, misalkan nanti di next season kita nggak pindah
nggak pindah pabrikan atau nggak pindah tim, itu ada kemungkinan kita bakal satu tim atau setandem sama si Pecco Bagnaia di Yamaha Monster Energy. Misal itu terjadi, itu bakal keren banget. Bayangin, Pecco Bagnaia join Yamaha terus dia dengan performanya saat ini bagus banget. Apakah mungkin Pecco Bagnaia bisa ngebawa Yamaha kembali di barisan depan? Ditambah lagi di MotoGP World saat ini kita sama si Pecco Bagnaia itu kayak lagi kurang akur. Masih suka saling senggol di postingan. Ya mungkin kalau Pecco yang asli nggak kayak gitu, tapi ini di versi gamenya Pecco udah mulai nyenggol kita. Nah itu menarik banget misal kita di satu tim. Pasti bakal seru banget, berasa kayak Lorenzo Rossi di era zaman dulu lagi. Saking sengitnya, saking sama-sama kuatnya di antara performa pembalap tersebut, antara si Pecco Bagnaia dan juga si Asep Surasep. Kira-kira gimana guys menurut kalian? Apakah kita bakal stay aja di Yamaha sembari gabung sama sembari satu tim sama Pecco Bagnaia, atau mungkin pindah pabrikan saja? Pokoknya gue benar-benar masih perlu pikirin soal ini karena pasti nggak mudah untuk nentuin masa depan atau next season. Gabung sama Pecco juga enak di Yamaha, tapi ke tim lain juga pasti ada tantangan tersendiri. Intinya sih gue bakal coba pikirin sampai nanti di akhir musim di Valencia GP, dan nanti disitu kita bakal ngelihat apakah kita bakal ada kontrak dari Yamaha lagi atau mungkin dari pabrikan yang lain. Nah kalau kemarin sih after test di GP Italia itu ada yang namanya kayak apa ya, sebuah keinginan yang bisa kita lakukan. Kita misalnya kita ada dapat tawaran kontrak atau daftar keinginan kita nanti di next season mau gabung sama tim mana, itu kita bisa disuruh pilih. Nah kemarin gue tuh pilih Honda sebagai pabrikan atau sebagai tim yang akan kita naungin next season misalkan kita nggak sama Yamaha lagi. Itu opsi, tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada pabrikan lain. Nah itu cukup menarik misal kita lebih pikir dalam lagi, apalagi Pecco Bagnaia kan dia udah mau hengkang dan bakal pindah ke Yamaha. Kalau soal persentase dia pindah ke Yamaha itu sekitar 47 atau berapa persen gitu. Pokoknya lumayan gede untuk kepindahan si Pecco ke Yamaha cuy. Jadi lihat aja nanti apa yang bakal kita lakukan di next season atau di akhir seri Valencia musim ini. Itu pasti bakal sangat bagus banget cuy. Pokoknya sabar aja, nanti kita sembari kita improvisasi bersama Yamaha di musim kali ini. Oke, so far Marc Marquez sama Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia tidak ada perubahan posisi sama sekali. Mereka stabil banget untuk bisa berada di 3 besar. Gap kita sama Pecco Bagnaia itu 3,9, bahkan sekarang udah di angka 4 detikan. Dan gap kita sama Marc Marquez itu 4,8 detik, sangat jauh sekali. Sementara itu gap dengan Fabio Di Gia atau pembalap yang ada di belakang kita itu terpaut 1,3 detik. Jadi gue rasa kita hari ini di posisi yang cukup relatif aman. Jadi nggak bisa maju juga nggak bisa mundur. Intinya kita sebisa mungkin bakal menjaga tempat saat ini dari kejaran Fabio Di Giannantonio. Oke guys, saat ini gap dengan Di Gia semakin rapat, tinggal 0,7 saja. Ini ada kemungkinan Di Gia akan sangat mengejar kita di akhir balapan atau di akhir race GP Sachsenring. Dan sekarang gap semakin rapat, 0,5 gap dengan Di Gia. Hati-hati. Oke, sekarang kita lupakan saja untuk posisi ketiga. Bakal fokus untuk mendefend serangan dari Fabio Di Giannantonio di lap terakhir atau di putaran waktu saat ini, putaran lap time saat ini. Oke guys, hati-hati. Entry corner. Sebisa mungkin kita bakal mendefense racing line terdalam agar tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh Fabio Di Giannantonio. Gas-gas tag 3 itu lumayan ngeri loh di MotoGP 24. Berkali-kali suka ngeberikan kejutan. Nah sekarang kita dengan YZR M1 yang menjadi wakil dari satu-satunya pabrikan Jepang akan berusaha sebisa mungkin menjaga. Dan sekarang pun meskipun semakin rapat dengan Di Gia, kita nggak boleh kalah. Oke, kita udah mulai kehilangan konsentrasi, durasi balap terlalu lama. Dan sekarang downhill menuju turn ke-12, fokus Q Fighting semakin menempel Di Gia di belakang kita. Oke, 2 tikungan terakhir, hati-hati. Kemudian exit corner kembali menuju last corner.
entry corner. Oke guys, inilah dia last corner, last lap, up to the line, dan Surasep menyelesaikan balapan main race event di posisi keempat. Dan kini Marc Marquez menjadi kembali the king of Sachsenring bersama Ducati Gresini. Jorge Martin kedua, Pecco Bagnaia finish ketiga, dan dia menjadi fastest lap dengan lap time 1 menit 19,601. Hari ini race-nya drama banget dan banyak banget red flag. Maksudnya kayak banyak insiden di balapan tadi di awal, kemudian red flag, kemudian kita mengulang kembali race-nya dan kita memiliki satu keberuntungan dengan start 2 posisi lebih depan. Yang semula kita start ke 17, kita kembali start di posisi ke-14. Jadi gue rasa kita udah bisa memaksimalkan seluruh potensi dari YZR-M1 di balapan kali ini. Oke, Alex Rins finish di urutan ke-11 dan Johan Zarco finish di urutan ke-10 sebagai wakil dari pabrikan asal Jepang. Oke, di posisi akhir ini ada 4 riders yang out of the race. Mungkin mereka terlibat insiden yang mengakibatkan red flag tercipta tadi, di mana ada Miguel, Tony, Mir, juga Simenels yang crash dan terpaksa out of the race gara-gara insiden di balapan pertama tadi, yang menyebabkan sebuah red flag tercipta untuk pertama kalinya di MotoGP 24 karir kita. Di klasemen tidak ada perubahan di 4 besar, namun Marquez kembali menggeser dan membuat Vinales di posisi ke-6 saat ini. Jadi 4 besar nggak ada perubahan, cuman gap point kita sama si Jorge Martin makin jauh cuy, minus 56 poin. Klasemen tim kita tergeser dari Ducati Gresini. Oke, nggak masalah, masih panjang perjalanan. Jadi oke semua, kalau gitu pasal nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.